protein tadi untuk mengganti sel-sel, memproduksi sel-sel yang rusak tadi gitu loh. Operasi misalnya, seseorang yang operasi itu dia memerlukan protein dosis tinggi, maka kemudian disuntik dengan protein cairan yang mengandung protein yang amat sangat tinggi dosisnya, sampai 2 mili aja harganya bisa mencapai 2 juta suntikan itu. Nah, kemudian orang mengetahui bahwa di dalam kutuk ya, di dalam kutuk itu mengandung kutuk atau gabus, ikan gabus itu mengandung banyak protein. Kemudian akhirnya dia diekstrak, dijual sebagai macam obat dan sebagainya. Tadi untuk menyuplai kebutuhan protein yang tinggi dan sebagainya. Seperti saya, ini butuh susu yang amat sangat tinggi karena entah karena apa, saluran pernapasan saya atau paru-paru saya itu sudah lama tersumbat di situ. Ya, banyak bagian-bagian tertentu yang tersumbat di situ. Nah, untuk membersihkan kotoran-kotoran itu dibutuhkan protein. Jadi mekanismenya itu seperti orang mencuci pakaian. Ketika orang mencuci pakaian menggunakan deterjen, menggunakan surfaktannya itu membentuk emulsi yang dia mengelilingi kotoran. Karena dia sudah mengelilingi kotoran, kotorannya tidak langsung nempel di kain lagi, maka ketika cucian itu digoyang hanya sedikit saja, model goyangan dari mesin cuci itu kan sebenarnya tidak banter itu, ya itu kemudian dia lepas. Mesin cuci itu banternya hanya ketika bilas saja. Nah, protein yang kita makan itu nanti juga sebagian masuk ke saluran pernapasan, ke hidung dan sebagainya, bagian dalam hidung itu dia juga begitu. Mengeluarkan kotoran dalam bentuk debu ataupun yang lain yang berada di dalam saluran pernapasan itu dikelilingi oleh protein tadi, kemudian dia digelindingkan keluar lagi dan akhirnya dalam bentuk cairan dan sebagainya, akhirnya kering karena berhubungan dengan udara luar yang lebih panas, akhirnya jadi upil, sehingga ada yang senang upil dan sebagainya. Itu sebenarnya bagus itu kebiasaan upil karena dia membersihkan hidung kita dan sebagainya. Intinya yang pertama, tentu saja kita bisa melihat kehebatan Allah di situ, di dalam daging yang dia mengandung protein, ternyata dia juga melindungi paru-paru, dia juga melindungi tubuh untuk mengganti regenerasi sel dari yang rusak dan sebagainya, kemudian untuk membersihkan paru-paru dan sebagainya, dan hampir seluruh bagian tubuh manusia itu perlu yang namanya protein, dan kandungan protein yang tertinggi itu ada di dalam daging, dalam susu dan sebagainya tadi. Nah, kalau lemaknya untuk memproduksi energi, samping memproduksi energi, lemak itu juga mengandung banyak mineral dan vitamin, karena binatang tadi, ternak tadi makan rumput, di rumput itu ada vitamin C, ada vitamin yang lain-lain, ada KB, yang lain-lainnya juga ada di situ, vitamin A juga ada, kemudian juga ada mineral-mineral, misalnya saja kalsium atau magnesium atau kalium dan sebagainya yang dimakan oleh ternak tadi, itu juga masuk ke dalam tubuhnya. Nah, dagingnya juga mengandung itu. Seandainya dia tidak makan buah-buahan tetapi dia makan daging, aman juga karena mineralnya ada, karena vitaminnya ada. Ya, maka saya ojo kikir-kikir untuk beli daging itu. Agama mencontohkan paling tidak 1 tahun sekali kau nyembelih korban, kau makan sepertiganya, kemudian yang lain dibagikan sepertiga untuk yang minta, untuk hadiah dan sebagainya. Nah, itu bisa aja di dalam keluarga itu biar sehat juga, itu dibiasakan sebulan sekali nyembelih itu sambil bersedekah kepada tetangga-tetangga. Jadi juru dakwah yang hebat kalau melakukan seperti itu dari sisi makannya. Kemudian dari sisi menggembalakannya, kita lihat yang pertama itu ada gembala, itu dalam bahasa Arab juga bisa diartikan rois gitu ya, roin gitu ya, rois pimpinan, roin, kulukum roin wa kulukum an roiyati gitu. Setiap kalian adalah pemimpin, kemudian setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, gembala itu contoh pemimpin yang bagus, yang bijaksana gitu loh. Ya, maka para nabi itu pada umumnya juga pernah menjadi gembala, Rasul juga gembala, latihan untuk memimpin, latihan kepemimpinan. Loh kok itu latihan kepemimpinan bagaimana? Iya, karena dia di situ memimpin gembalaannya tadi itu harus memikirkan. Yang pertama dari segi makannya, binatang tadi, misal saja kita bicara kambing.
ya. Makanya tentu kambing ini tidak akan kita tidak akan kita gembalakan di lapangan tenis. Ya, tentu di padang rumput di situ yang dia ada makannya di sana. Maka dia sudah mikirkan dulu, hari ini saya gembalakan ke sana, besok saya kembalikan apa, besok kemana lagi, besok kemana lagi, itu harus dipikirkan juga oleh rois, oleh roin tadi, oleh gembala tadi. Ya, kalau kita menggembalakan manusia, maka kemudian kita bicara ekonomi yang dimakan oleh oleh binatang tadi, ekonomi. Maka pemimpin yang bijak itu harus betul-betul memikirkan betul tentang perekonomian warganya, tidak waton sakarpe saja. Maka di dalam Islam itu ada konsep sedekah, infak, zakat, sedekah, macam-macam ini, termasuk juga sebagian dari apa yang diinfakkan oleh para sahabat hasil rampasan perang dan sebagainya. Hasil rampasan perang itu produk punyanya negara, kan gitu ya. Nah itu juga dibagikan untuk mereka, gitu loh. Ya, sedekah juga untuk mereka. Kemudian juga kita paham yang namanya zakat itu juga mikirkan mereka. Kalau yang kalangan the have, kalangan yang atas kan nggak perlu dipikirkan mereka mampu mandiri. Tetapi yang perlu dipikirkan yang lemah-lemah ini. Nah, memikirkan warga yang lemah-lemah ekonominya itu apa namanya, ada 3 cara ya. Yang pertama dia sudah diberi sedekahnya saja, artinya kita beri santuni dalam jangka pendek, ketika kepepet betul butuh makan dan sebagainya, kita kasih beras, atau kalau perlu kita kasih uang dan sebagainya. Kalau itu memang kebutuhan yang mendesak sekali, ya gitu ya, untuk bayar sekolah anak ratus, kemudian orang bayar orang ditoki dan sebagainya, tidak bisa sekolah di situ bisa saja dengan cara seperti itu, kan itu. Ya, tetapi itu tidak bisa dipertahankan untuk long term program misalkan itu. Nah, untuk yang panjang itu orang mengatakan berilah dia kail sehingga dia bisa bisa mencari ikan sendiri untuk makannya. Artinya dia kita didik satu keterampilan ya, yang kemudian keterampilan itu bisa menghasilkan uang, kan itu. Bukan kita beri tool, kita beri alat ya, kita beri tool alat untuk menghasilkan uang. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu ketika ada seorang sahabat yang dia minta sedekah kepada Rasul karena tidak punya apa-apa, Rasul tidak langsung ngasih karena dia tahu orang ini perwira, kan gitu ya. Maka kemudian Rasul berdiri, kamu punya apa? Rasul bertanya pada dia, kamu punya apa? Aku duit mancung, aku punya satu manci aja. Nah, terus dilelang pancinya itu, ada yang nawar 1 dirham. 1 dirham itu sebenarnya rendah juga, kan itu. Kemudian Rasulullah minta lagi untuk dinaikkan 2 dirham. Akhirnya yang 1 dirham itu dibelikan makanan untuk keluarganya, 1 dirham itu disuruh beli kampak. Ya, artinya diberikan tool di situ, difasilitasi untuk mendapat tool untuk menghasilkan uang seperti pancingnya tadi, kan itu ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk mencari kayu di hutan, kemudian dijual di pasar, dan Rasulullah memonitor itu ya sampai bisa mandiri, kan gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga itu tidak diberikan pancingnya, tetapi dia diberi keterampilan untuk membuat pancing sehingga dia bisa mengembangkan dirinya menjadi pengusaha. Diberi keterampilan untuk membuat tool sehingga dia bisa menjadi pengusaha, kan gitu. Kalau saya tadi ya diberi alat untuk bekerja mencari duit, kan gitu ya. Nah, kalau dia diberi keterampilan untuk membuat tool atau sejenisnya dengan itu, atau keterampilan yang lain, dia sudah difasilitasi untuk menjadi pengusaha dalam konteks itu, bisa mandiri dalam konteks. Nah, ini yang namanya gembala mikir yang seperti itu. Makanya kewan-kewan tadi gitu loh. Apalagi sekarang, wah susah sekali untuk menggembalakan. Nah, akhirnya tukok kepelet kok larang. Kemudian memikirkan lagi, oh ya kalau begitu bikin makanan sendiri aja. Diramu dengan cara seperti ini, belajar di YouTube, di ini itu dan sebagainya, menjadi kreatif anak-anak muda kita, menjadi pemimpin gembala tadi, kan gitu. Itu yang pertama tentang ekonominya, katakan gitu. Kemudian yang kedua tentang digembalakan di lereng-lereng yang curam, nanti dia kambingnya itu akan terpeleset kemudian jatuh mati, kita rugi. Kalau kambing itu digembalakan di tempat yang di situ banyak binatang buas, kita kesulitan untuk menjaganya. Sehingga mungkin banyak di antara kambing kita yang kemudian diterkam oleh binatang buas dan sebagainya. Maka ini perlu memikirkan, kan gitu. Artinya kalau seorang imam pemimpin yang dia peduli terhadap keselamatan umatnya ini, kan gitu ya, maka kemudian dia membuat aturan-aturan tertentu yang mengatur umatnya itu, yang membuat dia itu selamat di dunia wal akhirah.
Contoh sederhananya aja, Ustadz Abdul Tufail dulu itu sampai melarang warga kita itu untuk membaca buku. Membaca buku itu dilarang. Kenapa begitu? Karena kebanyakan buku yang beredar itu bertentangan dengan apa yang kita pahami, apa yang diajarkan oleh Ustadz Abdullah waktu itu kan gitu. Oleh karena itu maka kemudian fokus untuk belajar kajian di akad pagi utamanya gitu. Ya, terus fokus itu supaya kokoh dulu ilmu yang didapat dari beliau ini. Quran sunnahnya itu kokoh dulu kan itu. Setelah sekian periode berapa tahun ya, mungkin sekitar 3-5 tahun gitu kira-kira, kemudian malah justru digelontor dengan buku setelah beliau menilai standar keilmuan yang diberikan itu sudah mencukupi dari sisi tauhidnya, dari sisi pembelaannya terhadap Quran dan Sunnah, kecintaannya pada Quran Sunnah, sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah, sudah ngerti benar dan salah itu rujukannya adalah Quran dan Sunnah dan sebagainya, dilepas kemudian justru malah hampir tiap buku itu ditawari buku ini, luar biasa. Nah itu namanya ro'in, itu yang namanya gembala itu menunggu gitu loh. Tidak menyerah dengan keadaan, harus bagaimana, tidak bisa model seperti itu. Ini ngomong umat bertanggung jawabannya kan di akhirat untuk selamanya gitu. Ya, termasuk keselamatan tadi dua fit dunia dan kemudian keselamatan akhirat. Nah, maka dari itu kita bisa belajar dari sini tentang kehebatan atau keagungan atau kebesaran ayat-ayat Allah kita kan itu. Sudah masih banyak lagi, tetapi itu saya kira cukup untuk membuka pikiran kita semuanya, termasuk orang yang bertanya tadi kepada kita. Yang bertanya tadi mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Untuk yang bertanya silakan. Kalau ada kelanjutan dari pertanyaan itu kita utamakan. Mau silakan. Ustaz, yang bertanya itu saya kemarin ngechat Mas Amin Ustaz dan alhamdulillah sudah paham Ustaz, sudah membuka pemikiran saya. Oh ya. Alhamdulillah. Oke Ustaz, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya uang pelicin? Misalnya mengurus SK kenaikan pangkat biar cepat selesai. Terima kasih. Ya, artinya suap dengan pelicin itu beda ya. Ya sudah kita pelajari bersama dari Al-Ustaz Masukino maupun Ustaz Abdullah dulu. Ya, saya yakin juga Ustaz sekarang kan gitu ya. Yang namanya suap itu tetap beda dengan pelicin. Kalau suap itu adalah untuk menjadikan yang tidak lulus berubah menjadi lulus. Intinya ke sana. Tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Tetapi kalau pelicin itu sebenarnya haknya sudah menjadi haknya dia, sudah memenuhi syarat dia untuk naik pangkat. Cuman karena ada orang di dalam, orang yang ngurusi itu yang memanfaatkan keadaan, dia selalu mendahulukan orang-orang yang menyuap, katakan begitu, karena dia dapat untung dari situ kan itu. Maka dari itu kemudian orang yang sebenarnya sudah memenuhi syarat tapi terhambat oleh uang itu, dia manfaatkan uang tadi untuk sebagai pelicin, untuk menghilangkan penghalang dia untuk naik pangkat. Nah dalam konteks ini tidak apa-apa, karena memang dia punya hak yang seperti itu. Tetapi kalau sebenarnya tidak punya hak, tetapi kemudian menjadi hak dengan adanya pemberian uang itu yang dinamakan sebagai suap. Itu yang disebut sebagai ar-rozih wal murtasih finar kan itu. Nah, suap itu haram, tidak boleh, tetapi yang namanya pelicin yang tidak merubah keputusan sebenarnya hanya mempercepat proses karena pada umumnya proses banyak yang terhambat karena kenakalan orang-orang ini. Nah, nakalnya orang-orang ini dijejel dengan uang tadi, dan dia kemudian berbuat yang sebenarnya, yang seharusnya kan gitu. Nah, dalam konteks ini kita memanfaatkan uang itu untuk menundukkan orang jahat dalam konteks itu. Kalau yang lain kan tidak. Kalau yang korupsi tadi kan bukan menundukkan orang jahat tadi dengan uang, tetapi justru menjadikan menumbuh suburkan orang-orang jahat yang seperti itu kan gitu. Karena harusnya tidak memenuhi syarat kok kemudian dengan membayar uang menjadi memenuhi syarat, tidak punya hak menjadi hak, punya hak dan sebagainya.
Jadi harus dibedakan antara yang namanya suap dengan pelicin. Yang namanya pelicin itu hanya sekedar untuk mempercepat karena terhambat tadi kan gitu ya. Supaya kembali seperti seharusnya kan gitu ya, yang seharusnya. Ya, sementara suap tadi yang tidak seharusnya malah justru menjadi seharusnya terbalik. Yang suap tidak boleh, sedangkan pelicin insya Allah boleh, tidak ada masalah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, saya mencoba istiqomah mengikuti kajian MTA, tapi saya selalu bertanya-tanya kenapa warga MTA merayakan Idul Adha kemarin pada hari Rabu. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Iya, kan sederhana sekali. Kenapa hari Rabu? Karena pada hari Rabu itu di Arafah sana, orang-orang yang sedang menunaikan haji itu mereka melakukan wukuf, ya, melakukan wukuf. Nah, pada hari orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu wukuf di padang Arafah, itu orang-orang yang wukuf itu malah tidak boleh puasa. Tetapi orang yang tidak wukuf di luar itu mereka justru disunahkan untuk puasa. Dan ketika disunahkan untuk puasa pun dijanjikan oleh Rasul menghapus pahala setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Itu kan menjadi hari yang spesial, hari Arafah kan itu. Nah, pada saat wukuf itulah, pada saat orang-orang wukuf itulah, orang-orang yang di luar Arafah disunahkan untuk puasa. Nah, kemudian hari berikutnya setelah puasa itu Lebaran, Idul Adha-nya tadi kan gitu. Sama seperti Ramadan 30 hari atau 29 hari setelah puasa Ramadan, kemudian Lebaran, Idul Fitrinya itu. Nah, kita juga begitu, setelah puasa Arafah itu kemudian hari berikutnya adalah Idul Adha kan itu. Nah, puasa Arafahnya itu hari Rabu di sana itu, bukan hari Kamis. Nah, orang-orang di Indonesia yang menetapkan hari Kamis itu karena mereka bikin tanggalan sesuai dengan Indonesia. Dia berpegang pada Arafah itu hari ke-9. Maka kemudian ditetapkan tanggal satunya sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya itu baru mereka puasa Arafah. Ya, padahal di sana kan tentu saja sudah tidak wukuf lagi. Ya, nah kalau sudah tidak wukuf lagi kok malah justru kita puasa, itu kan jadi salah. Yang benar itu tuntunannya ketika para jamaah haji itu wukuf, kita puasa kan itu. Artinya kita mengikuti hari wukuf itu harinya Arab Saudi, tanggal 9 itu 9-nya Arab Saudi, bukan 9-nya Korea atau 9-nya USA dan sebagainya, tidak. Yang ikuti tanggal 9-nya Arab Saudi atau Mekah sana, ya. Kalau Mekah beda dengan Riyadh, saya tidak tahu, saya kira tidak, karena satu negara itu satu wilayatul hukmi, satu wilayah hukum. Maka kemarin itu juga ya sebenarnya kisruh kan itu, tertunda cukup lama. Berita yang sampai ke saya itu Aceh sudah ada yang melihat. Harusnya kalau Aceh sudah ada yang melihat, maka kemudian seluruh Indonesia ini mengikuti Aceh, satu wilayatul hukmi.